Sebelah kanan saya Shalom. Sebelah kiri Shalom. Aduh, masih lemes ya. Shalom. Nah, saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita dan wajah-wajah yang penuh kemenangan. Iya, tentu saja karena hari ini kita semua merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Betul sekali, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi bangsa Indonesia. Jadi saat ini kita mau bersatu hati menyembah dan memuji nama Tuhan. Ya. Dan sesuai dengan tema kita dengan ulang tahun kemerdekaan yang ke-78, terus melaju bersama Indonesia untuk Indonesia maju, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berpartisipasi aktif demi kemajuan Indonesia. Dan yang terpenting adalah kita harus senantiasa berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan kota kita. Amin. Malam ini kita semua berkumpul di sini, kita mau sama-sama berdoa, memuji nama Tuhan dan menyembah pada Tuhan. Baik, saya ajak saudara semua untuk bangkit berdiri. Pemusik juga boleh bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh sikap sempurna. Haleluya. Merdeka 3 kali, 1, 2, 3. Merdeka, 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 jayalah Indonesiaku. Tepuk tangan buat Indonesia, haleluya. Silahkan duduk saudara. Kita mau bersyukur untuk setiap rancangan Tuhan di dalam bangsa Indonesia. Kita mau selalu berikan terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ucap syukur Tuhan buat setiap rencanamu atas bangsa kami Tuhan. Rancanganmu yang mulia atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Terima kasih. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Mari kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita dan juga bagi buat kota Jakarta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, dan intinya kami bersyukur atas bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang sudah Tuhan sertai pimpin 78 tahun. Terima kasih atas jasa para pahlawan kami yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk kemerdekaan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Tuhan Merauke. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan tetap memimpin, memberkati bangsa kami ini, bahkan menyelamatkan bangsa kami ini. Tuhan, berkatilah Tuhan bangsa kami ini, baik lewat perekonomiannya Tuhan, kedamaian Tuhan Yesus Kristus, satu dengan yang lain walaupun kami berbeda suku Tuhan, ras, agama dan lain sebagainya, supaya kami tetap satu di dalam bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati Tuhan Yesus Kristus para pemimpin kami, diberikan Tuhan kiranya mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh semakin hari semakin lebih baik, sehingga masyarakat boleh Tuhan menikmati kemerdekaan yang sudah kami boleh lewati 78 tahun ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota Jakarta di mana kami tinggal. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan juga memberkati kota Jakarta ini, boleh dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan, khususnya kerusuhan-kerusuhan, tawuran. Kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin DKI Jakarta, Tuhan berkati, berikan dia juga kekuatan hikmat bijaksana untuk semua aparaturnya, supaya mereka boleh bekerja untuk kepentingan masyarakat Jakarta, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami berdoa juga untuk bangsa kami ini, Bapak, 2024 akan diadakan pemilihan presiden. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan campur tangan boleh berjalan dengan baik. Dijauhkan juga Tuhan huru-hara, dijauhkan juga Tuhan Yesus Kristus hal-hal yang tidak baik Tuhan, yang mengganggu kestabilan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menentukan seorang pemimpin pengganti pemimpin sekarang Pak Jokowi. Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Yes.
rencanamu. Yes Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Kau segalanya. Oh, Kau tak
Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk mengalami hadirat-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa. Layakkan kami. Angkatlah suaramu. Katakan, here I am to worship. We worship you. We worship you. To worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether holy, altogether wonderful to me. Haleluya. Mari kita katakan, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it took to see myself upon that cross. I'll never know how much it cost to see myself upon that cross. I'll never know how much it cost to see myself call upon the Lord and be saved. Yes, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hadirat Tuhan boleh kami nikmati, kami rasakan bersama-sama. Jikalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka segala sesuatu bisa terjadi. Kehidupan kami diubah oleh Tuhan. Pikiran kami dicerahkan oleh Tuhan. Kehidupan kami dibaharui oleh Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau akan terus berkarya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus.
dan membawa kami tenggelam dalam hadirat Allah. Membawa kami tenggelam masuk dalam hadirat Allah. Bukan saja hari ini, tapi setiap kami datang menyembah Tuhan, ada sebuah kegerakan luar biasa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati, merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi. Hingga kehadiran Tuhan ini membuat kehidupan kami menjadi berkat, menjadi contoh, teladan, karena kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir mengalami lawatan Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir dijamah oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, karena tangan Tuhan yang kudus ada di atas kepala kami, dan Tuhan hadir memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. GSJA Pajar Baru diberkati oleh Tuhan, GSJA Pajar Baru dilawat oleh Tuhan, GSJA Pajar Baru diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Izinkan kami mengalami lawatan Allah, izinkan kami menyentuh hadirat Allah, izinkan kami menikmati Allah. Segala yang baik yang berasal daripada Tuhan turun dan turun atas jemaat Tuhan yang hadir, sehingga ini akan transfer bagi keluarga kami, dan dimanapun kami ada, kuasa Tuhan nyata menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang percaya Tuhan hadir di sini katakan amin. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya semuanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lambaikan tanganmu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
suara kita, amin. Mari kita mau terus bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita mau nyanyikan kebesaran Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Kita beri tos kiri kanan kita, kita katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oke, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kuasa darahnya, Allah di pihak
sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita, kita lambangkan tangan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi.
alasan pun untuk kami tidak menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur, beruntung kami ada di tempat ini. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Kami rindu malam ini tidak terlewat percuma atau biasa. Tapi sungguh ketika kami keluar tempat ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan ubahkan hati kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Mari bersama-sama yuk kita sembah Tuhan sekali lagi. Mari mulai angkat suaramu, mulai angkat hatimu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkau yang ku tinggikan, yang ku agungkan. Haleluya, haleluya. Ralabashandara batakandara labaralabaralabara. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yesus, Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu, ku meninggikan nama-Mu segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu, puji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Lagi angkat pujian ini, segala pujian Syukur bagiku. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadir dalam Hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Mari lebih lagi bersama-sama, segala pujian. Haleluya. Kini ku dan Tuhan Yesus memuji-Mu, menyembah
menyembahmu. Mari lebih lagi sama Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Oh, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Yes. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Bahkan kalau malam hari ini kami ada di tempat ini, kami tahu Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup setiap kami. Sebab itu kami buka hati, bicara buat kami, jamah hati kami, pulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan segala kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan, come on. Yeah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim pujian dan penyembahan yang sudah melayani malam hari ini. Oke, terima kasih Bu Ketut dan seluruh tim pengembalaan buat kesempatan yang diberikan. Malam hari ini kita akan belajar tentang penyembahan. Apa itu penyembahan? Dan bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara searching di Google apa arti penyembahan, maka saudara akan menemukan kurang lebih ada sekitar 1636 artikel yang menggambarkan atau menjelaskan tentang apa itu penyembahan. Kalau saya tanya secara random atau secara acak ke beberapa orang, apa kata yang terlintas di pikiran mereka ketika mereka mendengar tentang penyembahan? Maka kalau ini family 100, maka top surveinya tuh pasti orang akan bilang penyembahan itu nyanyi. Yang kedua lagu, ketiga musik, ada gereja, ada orang Kristen dan sebagainya. Kalau saya tanya malam hari ini apa penyembahan menurut saudara, saya yakin betul saudara pasti punya jawaban yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Boleh tampilkan multimedia, PowerPoint-nya. Tapi ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh next. Iya. Pemahaman kita tentang penyembahan akan mempengaruhi cara kita menyembah Tuhan. Penting sekali kita harus mengerti apa itu penyembahan. Kalau saya balik, cara kita menyembah Tuhan itu dipengaruhi dari bagaimana kita memahami tentang penyembahan. Ini penyembahan menurut saya Bapak Ibu Saudara. Penyembahan adalah sesuatu yang mengalir dari dalam hati kita, yang lahir dari satu hubungan yang erat dengan Tuhan, karena kita mengasihinya. Dan malam hari ini kita akan fokus kepada penyembahan sebagai bentuk persekutuan kita dengan Tuhan. Penyembahan merupakan ekspresi dari hubungan kita sama Tuhan. Dan malam hari ini kita bisa praktekkan bersama-sama. Boleh bantu next media? Sepertinya iya. Yohanes 4 ayat 23 ngomong gini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini potongan ayat dari sebuah cerita ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Bapak Saudara perlu ketahui bahwa orang Samaria itu kalau menyembah Tuhan itu di atas gunung. Dan
Orang Yahudi menyembah itu di Yerusalem, di Bait Allah. Nah, tapi setelah percakapan itu Tuhan ngomong ayat seperti ini bahwa tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh di sini bukan bicara bahwa menyembah dengan bahasa roh, tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan itu roh. Tuhan gak bisa dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Kapanpun dan dimanapun saudara harus bisa menyembah Tuhan. Itu maksud dari firman Tuhan ini. Tapi saya gak akan bahas tentang roh dan kebenaran ya Bapak Saudara. Tapi saya mau fokus tentang kata penyembah yang ada di ayat ini. Kata penyembah di ayat ini tuh bukan bicara sebagai fungsi. Karena kalau bicara sebagai fungsi, maka Tuhan gak perlu cari lagi penyembah. Malaikat sudah berfungsi sebagai penyembah sejak dari awal. Betul ya saudara? Dan penyembah di ayat ini juga bukan bicara sebagai posisi. Karena kalau sebagai posisi hanya orang-orang yang melayani di atas mimbar saja yang dapat posisi sebagai penyembah atau status penyembah. Bahwa saudara yang mungkin karunia dan talentanya bukan di nyanyi atau di musik, wah saudara bukan penyembah berarti. Tapi kata penyembah di ayat ini bicara tentang pribadi si penyembah. Lebih tepatnya hati si penyembah. Tuhan gak terlalu tertarik dengan aktivitas penyembahan kita saudara. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan kegiatan pujian penyembahan kita. Tapi Tuhan fokus dan tertarik kepada hati yang menyembah. Hati si penyembah itu saudara. Hari-hari ini banyak gereja-gereja baru yang besar. Keren banget. Gedungnya, interior dalamnya. Mereka punya worship leader, singer, pemusik yang profesional, sound system yang mahal, lighting yang keren banget. Mereka mencoba mempercantik diri, terutama dalam bidang praise and worship-nya. Bahkan gak sedikit banyak gereja yang pasang iklan di sosial media untuk menunjukkan bahwa praise and worship mereka bagus banget. Gereja-gereja yang lama juga tidak mau kalah, mereka coba mempercantik diri juga. Biar banyak orang yang datang. Salah enggak? Enggak. Tapi kan esensi penyembahan bukan di situ saudara. Tuhan fokus kepada hati si penyembahnya. Ini buktinya saudara. Oke. Yesaya 29 ayat 13 ngomong gini. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahalnya hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan cari hati si penyembah. Tuhan cari hati yang menyembah. Tapi juga nggak bisa bilang bahwa oh ya udah kalau Tuhan mencari hati yang menyembah berarti kita nggak perlu WL singer biasa aja lah. Kita nggak perlu latihan alat-alat musik kita biasa aja lah. Nggak begitu juga. Kalau kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan, kenapa setengah-setengah? Tapi esensi penyembahan bukan di situnya saudara. Tapi dia hati yang menyembah. Kalau saudara datang ke tempat ini untuk beribadah, saudara nggak bisa langsung jadi WL atau jadi pemusik atau singer atau pengkhotbah. Mereka orang-orang yang sudah berlatih sebelumnya, mereka sudah mempersiapkan diri, dan mereka dipilih sama gereja ini atau disetujui sama gembala di tempat ini, dan mereka itu dijadwal. Saudara kalau datang ke tempat ini gak bisa ambil posisi mereka. Tapi untuk menjadi penyembah saudara bisa. Karena untuk menjadi penyembah saudara gak perlu dijadwal. Kan gak mungkin Bu Ketut setiap hari Minggu bilang, oke, yang bertugas jadi penyembah hari ini kamu. Oke, kamu juga, sama yang di belakang. Ya, yang bertugas hari ini yang jadi penyembah mereka ya. Tiba-tiba ada satu orang jemaat, Bu boleh gak saya jadi penyembah hari ini? Oh gak boleh, minggu lalu kamu sudah, 3 minggu lagi ya. Gak seperti itu saudara. Kalau saudara datang ke tempat ini beribadah, artinya saudara itu statusnya penyembah. Kita mau belajar, mau fokus. Hati seperti apa sih yang Tuhan suka dari seorang penyembah? Mazmur 42, boleh next di media. Daud ngomong gini, seperti rusa yang merindukan air, sungai demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Tuhan suka sama penyembah-penyembah yang rindu sama Tuhan. 18 tahun yang lalu saya pernah pelayanan WL pertama kali di salah satu gereja tidak besar di daerah Kapuk Muara. Jemaatnya rata-rata para nelayan, para pedagang. Orang-orang mungkin yang tidak mapan secara ekonomi. Ibadahnya waktu itu saya masih ingat jam 6 sore. Saya datang dari rumah 4:30. Sampai sana saya sampai jam 5 lewat 5 atau 10. Waktu saya datang saya kaget. Masih 1 jam tapi gereja tuh sudah dipenuhi sama jemaat. Hampir penuh. Wow, saya bilang keren banget nih. Dan akhirnya saya datang dan saya mulai latihan sama teman-teman pemusik. Waktu latihan saya jujur saya merasa terganggu. Karena waktu saya latihan dengan pemusik, jemaat itu ikut bernyanyi. Ikutan bernyanyi seperti kayak ibadah sudah dimulai. Dan nyanyinya gak pelan-pelan tapi kenceng-kenceng banget. Jujur saat itu saya merasa terganggu karena saya harus mempersiapkan lagu-lagu yang saya pilih untuk dinyanyikan agar berjalan dengan baik. Tapi singkat cerita terus ibadah dimulai. Waktu ibadah dimulai saya begitu kaget karena cara menyembah mereka itu sungguh memberkati saya sampai hari ini. Harusnya saya datang ke situ untuk bertugas mimpin pujian dan harusnya lewat pelayanan saya mereka bisa diberkati. Tapi saat itu saya datang, mereka justru memberkati saya. Gak ada banyak kata waktu saya memimpin pujian. Sebanyak menangis saya itu karena saya melihat ekspresi mereka luar biasa. Tadi saya bilang di awal mereka bukan orang-orang yang mapan. Mereka hanya nelayan. Dari wajah mereka saya yakin juga mereka punya banyak masalah. Mereka bingung mungkin minggu depan harus udah jatuh tempo bayar kontrakan. Atau mereka bulan depan harus segera punya uang untuk bayar anak sekolah. Tapi ketika mereka menyembah Tuhan tidak menunjukkan wajah-wajah khawatir, wajah-wajah yang ketakutan. Saya melihat mereka wajah-wajah yang rindu akan Tuhan. Mereka begitu berekspresi, mereka angkat tangan, mereka nangis, mereka bernyanyi. Sekitar 45 menit tidak terasa. Harusnya saya yang memimpin tapi lebih banyak saya diam karena mereka yang benar-benar begitu antusias. Dari mereka saya belajar tentang kerinduan akan Tuhan. Dari mereka saya belajar hati yang rindu akan Tuhan. Tanpa bermaksud menghakimi Bapak Ibu Saudara, dari mereka saya belajar. Kalau hati kita rindu sama Tuhan, harusnya kita bisa datang lebih awal kalau beribadah. Itu menegur saya secara pribadi. Sejelek-jeleknya on time. Ini bayangin, 1 jam ibadah sebelum dimulai, mereka sudah datang. Bukan mereka berarti gak ada kerjaan atau bingung mau kemana. Tapi benar-benar mereka haus banget akan Tuhan. Hati yang rindu juga menggambarkan seperti itu Bapak Saudara. Seringkali kita takut terlambat ke bioskop daripada ke gereja. Benar ya Bapak Ibu ya. Seringkali kita takut datang ke bandara daripada telat datang ke gereja. Tapi kalau kita merindukan Tuhan, harusnya kita bisa datang lebih awal. Tema kita malam hari ini nih Heart of Worship Bapak Ibu Saudara, hati yang menyembah. Saudara tahu nggak? Ini adalah judul lagu. Penciptanya Matt Redman, seorang worship leader terkenal. Kalau nanti saudara mulai searching di Google, cari lagu ini dan cari terjemahannya. Ini cerita gini, gereja ini bagus, di Inggris gereja ini. Punya sound system terbaik, punya pemusik, WL singer profesional terbaik. Untuk pujian penyembahan mereka tidak bercacat, gak ada kurangnya, keren banget. Tapi satu kali gembala di tempat ini merasa bahwa gembala di tempat Matt Redman tuh merasa kayak ada yang kurang. Ada yang hilang dari gereja ini. Suatu kali mereka putuskan, oke Matt Redman kamu jangan WL dulu. Pemusik tolong singkirkan pemusik, alat-alat sound system singkirkan semua. Mari yuk kita datang saja sama Tuhan. Mereka kumpul tanpa musik, tanpa penyanyi, tanpa WL singer, tanpa lighting. Mereka hanya datang saja. Nah saat itu mereka terima lawatan dari Tuhan. Cuman modal hati yang rindu sama Tuhan saudara.
Dan pujian itu jadi berkat sampai hari ini. Gereja-gereja sering nyanyiin. Apakah hati kita rindu Bapak Saudara ketika kita datang sama Tuhan? Kalau kita rindu datang beribadah, atau kita datang saat teduh di rumah, mesbah keluarga, kita tuh pasti sungguh-sungguh banget pengen ketemu Tuhan, cari Tuhan. Ngantuk, yang lainnya tuh pasti bukan, memang jadi penghalang. Tapi bisa diatasi kalau kita benar rindu sama Tuhan. Kalau datang ke gereja juga Bapak Saudara, kalau hati yang rindu tuh gak pernah lihat kalau datang ke gereja dan bilang, aduh WL-nya dia lagi, bosen dah. Aduh lagunya itu lagi, aduh lagunya gak enak. Hati yang rindu tuh gak mungkin berpikir seperti itu. Atau datang, ya elah yang khotbah dia lagi, aduh bosen dia ngantuk. Hati yang rindu gak seperti itu Bapak Saudara. Pelayanan di atas mimbar ini hanya alat. Tapi kalau kita fokus rindu sama Tuhan, kita pasti akan ketemu dengan Tuhan. Suatu kali saya pernah menemani anak saya perform di salah satu gereja Protestan. Gerejanya besar, tetapi senyap, sunyi senyap. Alat musiknya cuma piano, dimainkan sama ibu-ibu sekitar umur 60 tahun. Penyanyinya 3, pemimpin pujiannya 3. Satu bapak-bapak, ya udah tua semua. 2-nya ibu-ibu. Kita gak mungkin dengar lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini. Kita gak mungkin dengar lagu-lagu Hillsong, GPCC, atau siapapun itu. Gak ada. Jadi mereka lagunya lewat buku. Ada not angka di situ dan kita nyanyikan itu. Dan cara nyanyinya juga nggak seperti yang kita nyanyi seperti biasa. Nyanyinya itu kayak tipe seriosa. Oh, jadi kayak paduan suara seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, oke, saya datang dan saya pikir anak saya perform di awal ibadah, ternyata di akhir ibadah. Jadi terpaksa saya harus ikutin ibadah itu dari awal sampai habis. Dan pemandu ibadah di situ bilang, mari kita saat teduh sejenak. Kurang lebih 30 detik. Nah 30 detik itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini bukan tempat di mana saya biasa beribadah. Saya bilang, Tuhan, tapi saya mau buka hati. Saya mau menyembah Tuhan. Saya mau memuji Tuhan. Doa saya cuma simpel itu. Walaupun di hati yang paling kecil saya pikir agak pesimis. Ngelihat ritual ibadahnya, lihat panggung praise and worship-nya. Panggungnya mungkin kita masih menarik, ada warnanya. Di sana hanya hitam putih. Nah, akhirnya udah mulai bernyanyi. Lagu pertama, lagu kedua saya mulai resapi kata demi kata, lagu ketiga, keempat dan seterusnya. Tanpa saya sadari, saya mengalami kasih Tuhan di tempat itu, saudara. Saya nangis, saya mengangkat tangan, hampir saya berdiri. Tapi saya sadar, kalau saya berdiri ini pasti akan bikin kacau nih ibadah. Lewat kejadian itu saya belajar Bapak Ibu Saudara bahwa musik, worship leader, singer itu cuma alat. Tapi yang paling penting, hati yang rindu sama Tuhan. Kalau kita datang dengan hati yang rindu, siapapun WL-nya, siapapun singernya, siapapun yang khotbah, kita pasti ketemu dengan Tuhan. Seberapa besar kerinduan kita, sebesar itu juga yang kita akan terima dari Tuhan. Hati yang rindu sama Tuhan. Saya pernah kerja di luar kota, kurang lebih seminggu. Kangen banget sama istri sama anak-anak. Saya dapat tiket yang sore hari bersama teman-teman. Tapi saya bilang sama teman saya yang pesan, bisa gak pesenin saya pagi? Saya bilang, kenapa? Kata dia, iya, aduh gue kangen banget sama keluarga, gue rindu banget. Udah seminggu lebih gue gak ketemu. Saya bilang begitu sama teman. Bro, tapi lu bayar nih bro. Nih kalau ganti tiket lu akan nambah lagi, gak apa-apa. Gue pingin banget ketemu keluarga gue. Karena kalau gue ambil penerbangannya sore sampai rumah malam, gue gak akan ketemu sama anak-anak. Anak-anak pasti udah pada tidur. Kerinduan kita akan apa ya? Kalau kita rindu sama Tuhan, kita akan berusaha untuk bagaimanapun untuk segera ketemu dengan Tuhan. Seperti itu saudara.
Jadi mulai sekarang kalau kita datang beribadah, kalau datang berdoa di rumah, mari mulai set hati kita. Datang untuk memberi. Datang untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Selama ini kita datang berpikir, oke, berharap kalau datang ke ibadah kita berharap dapat kesembuhan. Gak masalah, gak salah. Dapat pertolongan Tuhan, gak salah. Tapi yang utama, kalau kita datang kita harus mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Ini dari firman-Nya. Iya. Oke, ini ayatnya salah nih. Pasalnya, tapi ayatnya benar. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi masing-masing pribadi waktu ibadah, waktu kita datang sama Tuhan, itu masing-masing harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bawa sesuatu buat Tuhan. Kalau kau datang dengan sakit penyakit gak masalah, tapi bukan itu tujuannya. Mari datang sama Tuhan. Ini rumah Tuhan, Tuhan selalu hadir di tempat ini. Tuhan bisa banyak lakukan banyak hal mujizat buat setiap kita. Tapi esensi waktu kita datang beribadah bukan itu. Mari datang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Saudara. Di sini kan dibilang mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Hati yang rindu sama Tuhan, dia gak mungkin pasif Bapak Ibu Saudara. Karena itu ekspresi, penyembahan itu ekspresi. Artinya ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Ucapan syukur, penyembahan, pengagungan. Apalagi ini saudara rumah sendiri. Gak usah sungkan, gak usah malu. Saat kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ekspresikan kasih kita sama Tuhan. Ekspresikan kerinduan kita sama Tuhan. Kalau lagi beribadah, yuk gak usah malu. Angkat tangan, nyanyi. Karena penyembahan itu bukan diwakili saudara. Kalau misalnya saya datang ke gereja sama teman, hari ini gue agak malas nih nyembah Tuhan, tolong wakilin ya. Enggak, ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya pernah bilang sama ke beberapa WL, saya tuh melayani keliling di beberapa gereja, Bapak Saudara. Dan ada banyak-banyak gereja yang dimana ketika saya WL, saya butuh perjuangan untuk bisa hadirat Tuhan turun di gereja itu. Saya perlu bersusah payah. Saya perlu benar-benar berdoa lagi sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bagaimana biar Tuhan lawat gereja itu. Tapi ada banyak gereja-gereja juga yang saya tidak perlu bersusah payah untuk memimpin pujian. Karena hadirat Tuhan ada di tempat itu. Dan kabar baiknya saya pernah bilang bahwa hadirat Tuhan juga ada di tempat ini saudara. Tuhan berkenan atas tempat ini. Saya bilang dari awal saya memimpin pujian, saya tidak menemukan kesulitan yang berarti ketika saya memimpin. Sebelum saya memulai pelayanan saya memimpin pujian penyembahan, hadirat Tuhan itu sudah saya bisa rasakan. Jadi kalau saudara bisa rasakan hadirat Tuhan di tempat ini bukan karena WL-nya, bukan. Tapi karena ada hadirat Tuhan di tempat ini. Dan ketika saudara datang dengan kerinduan, gak mungkin Tuhan gak lawat saudara. Tuhan pasti lawat kita. Yang penting datang dengan kerinduan saudara. Apa sih yang membuat kita udah gak rindu lagi sama Tuhan? Bisa juga karena Tuhan udah bukan lagi fokus yang utama buat kita. Bisa juga karena masalah yang sedang kita alami. Bisa juga karena dosa. Dosa bikin kita jadi sungkan untuk menyembah Tuhan. Bisa juga karena yang lain, bisnis, usaha kita yang menarik perhatian kita lebih daripada Tuhan. Bisa juga harta kita, jabatan kita, hobi kita. Itu seringkali yang membuat kita jadi jenuh, seringkali membuat kita jadi nggak butuh Tuhan lagi. Seringkali dosa. Kalau kita datang beribadah, makanya penting banget tuh. Ada saat teduh di awal. Kenapa penting banget datang lebih awal? Biar kita bisa cek hati kita. Kalau ada dosa, pelanggaran, kesalahan, kita bisa bereskan itu. Kalau dosa bikin kita jadi gak ngalamin kasih Tuhan, gak ngalamin hadirat Tuhan. Ada lagu yang sangat terkenal, Bapak Ibu Saudara. Seperti ruh
rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Mari nyanyikan. Tanpa teks, saudara pasti hafal lagu ini. Lagu ini sangat familiar buat kita. Kita hafal bagaimana cara menyanyikan lagu ini. Semua orang pasti tahu lagu ini. Tapi tidak semua orang bisa menyanyikan dengan kerinduan. Belum tentu semua orang bisa nyanyi dengan segenap hati. Itu yang tadi Tuhan bilang di awal. Mereka memuliakan dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka saya sering bilang tadi bahwa Tuhan gak tertarik dengan aktivitas penyembahan kita, tapi Tuhan lebih tertarik kepada hati kita yang menyembah Tuhan. Hati yang rindu sama Tuhan. Malam hari ini mari buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menyembah Tuhan selama ini? Apakah hanya lip service? Atau hanya sekedar rutinitas? Atau benar-benar dengan kerinduan akan Tuhan? Lagu yang kita nyanyikan tuh akan jadi lagu yang biasa, sama dengan lagu-lagu yang lain kalau kita menyanyikannya tanpa kerinduan akan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari nyanyikan terus. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Ini ungkapan hati si penyembah yang Tuhan suka, yang Tuhan cari. Hati yang selalu rindu sama Tuhan. Lagu ini bagus banget tentang kerinduan. Tapi kalau kita menyanyinya tanpa kerinduan ya lagu ini hanya sekedar lagu. Bahkan sorry to say, pengamen juga bisa menyanyikan lagu ini dengan baik. Kalau saya pelayanan di Kelapa Gading, pulangnya saya selalu makan bareng sama istri sama anak-anak. Dan itu selalu banyak pengamen. Pengamen kalau saya makan itu pengamen bisa 5-6 dan hampir semuanya nyanyi lagu rohani semua. Bahkan mereka belum tentu mereka anak Tuhan atau orang Kristen. Mereka bernyanyi, mereka berpikir karena di Kelapa Gading tuh yang makan rata-rata mayoritas pasti orang Kristen. Jadi mereka rubah konsep dalam mengamen dan mereka belajar lagu rohani, mereka nyanyi dan mereka dapat banyak. Kalau hanya sekedar nyanyi, pengamen bisa lebih bagus dari kita saudara. Tapi yang Tuhan mau, mari datang dengan hati yang rindu sama Tuhan. Firman ayat yang terakhir. Ini dia. Tadi saya bilang di awal, seringkali yang membuat kita gak rindu lagi sama Tuhan, sungkan untuk menyembah Tuhan itu dosa. 1 Yohanes 1:9 ngomong gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, sudah pernah ngerasain gak sih? Ini pengalaman saya. Saya kalau jatuh dalam dosa, Roh Kudus ingatkan saya dosa dan saya mengakui dan saya menyadari bahwa itu dosa. Ketika saya datang sama Tuhan, saya minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya tuh bisa langsung ngerasain hadirat Tuhan. Saya bisa langsung ngerasain kasihnya Tuhan. Gak perlu 1 minggu kemudian saya merasakan kasihnya Tuhan. Tapi saat itu juga, itu menunjukkan bahwa dosa bikin jadi penghalang untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Dosa jadi penghalang untuk kita tuh tidak bisa bebas menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan itu belum tentu mengasihi Tuhan, saudara.
Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia gak bisa hidup tanpa menyembah Tuhan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, saudara pasti akan menyembah Tuhan. Tadi di awal saya bilang bahwa penyembahan itu ekspresi kasih kita sama Tuhan. Ekspresi dari hubungan kita sama Tuhan. Dan penyembahan itu harus natural dari dalam hati kita. Inisiatifnya dari hati kita. Worship leader gak bisa paksa saudara untuk menyembah. Karena penyembahan gak bisa dipaksa. Karena penyembahan itu dari hati kita. Hati yang rindu, hati yang butuh Tuhan. Malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan mencari penyembah bukannya sebagai fungsi atau posisi, tapi sebagai pribadi. Lebih tepatnya hati yang menyembah, hati si penyembah. Mari cek hati kita masing-masing malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah gak rindu lagi sama Tuhan? Apakah kita selama datang beribadah kita datang dengan kerinduan sama Tuhan? Mari siapkan hati kita. Tadi saya bilang Bapak Saudara bahwa tempat ini, saya bilang ada hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkenan atas tempat ini. Sangat mudah sekali saya memimpin pujian di tempat ini, sangat mudah sekali saya bernyanyi dan saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Itu bukan karena saya, tapi sungguh karena Tuhan ada di tempat ini. Ketika saudara datang ke tempat ini, saya yakin juga saudara bisa mengalami itu. Saudara juga bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Pujian cuma satu, mari datang dengan kerinduan sama Tuhan. Datang dengan kerinduan sama Tuhan. Penyembahan ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Datang beribadah, jangan hiraukan kanan kiri. Saat bernyanyi, mari bernyanyi dengan segenap hati. Imani, percayai setiap lirik demi lirik dalam pujian yang kita nyanyikan. Saudara tahu gak kenapa pujian penyembahan itu berkuasa? Selain karena mengandung firman Tuhan yang kita nyanyikan, pujian penyembahan itu jadi berkuasa ketika kita menyanyikannya dengan segenap hati dan penuh dengan kerinduan akan Tuhan. Itu yang bikin berbeda, saudara. Mari kita mau coba praktek ya sama-sama Bapak Ibu Saudara. Semoga kita sama-sama datang dengan kerinduan akan Tuhan. Masalah boleh ada, oke, gak apa-apa. Kita juga percaya Tuhan pasti tolong kita. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, fokus kita hanya menyembah Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saat ini, saudara merasa bahwa selama ini sungkan untuk menyembah Tuhan, berat rasanya menyembah Tuhan, kayaknya agak gak tertarik untuk menyembah Tuhan. Mari cek hati kita juga, mungkin karena ada pelanggaran atau dosa. Mari bereskan dan saat ini juga alami kasih Tuhan menjamah kita saat kita datang sama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku ku mendekat dalam kemuliaan yang kudus. Mari nyanyikan dari awal. Sungguh-sungguh saudara, mari fokus pribadi kita. Tuhanku rindu, Tuhanku. Mari datang secara pribadi sama Tuhan. Kalau selama ini engkau jauh dari Tuhan, malam hari ini saatnya untuk kembali mendekat. Ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari ekspresikan kasih-Mu. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan
dalam kemuliaan yang kudus ku sembah. Allah kuasa dalam. Mari lebih lagi bersama-sama. Ku nanti Engkau, ku nanti. Kuralabashandara batakana mose. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu. Kuralabashandara labaralaba. Haleluya, haleluya. Dalam kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi bersama-sama. Ku nanti, kami menantikan-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. Tuhan sedang mencari penyembah yang menyembah dengan hati yang rindu. Dan biarlah malam hari ini Tuhan menemukannya di tempat ini. Ku nanti Engkau Allah. Mari dengan kerinduan, mari dengan segenap hati kita. Kudus, lagi saudaraku nanti Engkau, ku nanti. Mari fokus sama Tuhan. Jangan hiraukan kanan kiri. Penyembahan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Mari ekspresikan. Mari bebaskan rohmu. Mari bebaskan untuk menyembah Tuhan. Allah kuasa dalam. Mari bersama-sama. Ku nanti Engkau. Ku nanti Engkau. Allah kuasa dalam kemuliaan. Kudus, ku sembah Engkau. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Layak Tuhan, layak dipuji, disembah. We worship you. Atas segala raja, namamu besar. Dengan segenap hati, mari mulai angkat suara. Layak dipuji. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan kerinduan akan Tuhan, kami angkat pujian ini. Atas segala raja, nama
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi bersama-sama. Layak, layak dipuji, disembah. Ini ekspresi kasih kami sama Tuhan. Ini ekspresi cinta kami sama Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak diagungkan. Termulia namamu, namamu besar. Termulia namamu besar. Termulia. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sorak-sorai ini ekspresi kasih kami sama Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan sorak-sorai kita. Mari sembah Tuhan dengan tepuk tangan kita. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami datang ke rumah Tuhan, atau kami datang menghampiri Tuhan dalam saat teduh kami, dalam sebuah keluarga atau dalam ibadah-ibadah, kami mau datang dengan kerinduan sama Tuhan. Kami mau datang dengan kerinduan sama Tuhan. Tuhan segalanya, Tuhan penting buat kami dan kami perlu Tuhan. Kami akan terus menyembah Tuhan selama kami ada, selama kami hidup. Bahkan kalau hari ini kami boleh hidup, itu artinya kami mendapatkan kesempatan terus untuk menyembah Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini. Berkati gereja di tempat ini. Makasih Tuhan, berkati pengerja di tempat ini. Berkati umat-Mu di tempat ini. Biar Tuhan menemukan para penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran di tempat ini. Kami tahu setiap ibadah gak cuma sekedar ibadah biasa, tapi setiap pribadi tanpa terkecuali boleh ketemu dengan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan segala pujian hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Untuk Coach Dwi yang telah memberkati kita di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Coach bersama keluarga dimanapun melayani. Dan kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang yang bertugas, Saudara Hardi, berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Tuhan. Kau telah mengajarkan kami ya Tuhan, di mana kami ingin ya Tuhan benar-benar menjadi penyembah-Mu ya Tuhan, menjadi penyembah yang benar ya Tuhan, Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa. Engkau berkati juga ya Tuhan Pak Dwi ya Tuhan, yang telah memberikan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan keluarganya ya Tuhan. Kau berkati pelayanannya ya Tuhan dimanapun dia berada ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan ya Tuhan sedikit dari apa yang telah Kau beri pada kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan persembahan ini menjadi duta yang harum kepada Engkau ya Bapa. Hamba serahkan ya Tuhan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Yeah.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nanti setelah ibadah kita ada snack di bawah ya. Siapapun boleh ambil. Terima kasih. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami telah diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menemukan di gereja Pajar Baru ini penyembah-penyembah yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Karena demikianlah firman Tuhan datang kepada kami, mengingatkan kami bahwa Engkau sangat-sangat senang, suka akan disembah. Dari penyembah-penyembah yang memiliki hati penuh dengan kerinduan mencari dan berjumpa dengan Engkau. Kiranya hati kami Tuhan, di hati ini terus ada kerinduan yang besar, kerinduan yang begitu dalam untuk senantiasa ada dalam hadirat Allah. Saat-saat kami menyembah Engkau, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Allah, supaya kami dapat berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat Allah, dan Tuhan dimuliakan dalam penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, pengajaran firman Tuhan sungguh berarti, sangat penting bagi kami. Malam hari ini kami menemukan, mendapatkan lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Dwi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Allah, bukan saja jemaat Tuhan diberkati malam hari ini, hamba-Mu yang menyampaikan firman juga, Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kakinya melangkah dipimpin oleh Roh Allah dalam pelayanan. Di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada berkat Tuhan, dan di sana umat-Mu diberkati oleh Tuhan melalui pelayanannya. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaannya, apapun yang dilakukan Tuhan, Engkau ialah yang membuatnya berhasil. Karena hamba-Mu ini adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Allah, yang diarahkan dan yang bergerak dalam penyembahan. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tetapi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menetapkan panggilan-Mu, maka hamba-Mu ini mampu oleh karena Roh Kudus memampukan. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga buat tim musik yang sudah melayani Engkau, melayani kami malam hari ini. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, dan hati mereka akan terus adalah hati yang menyembah, yang Kau temukan, yang Kau dapatkan. Sehingga apapun yang mereka lakukan dalam pelayanan, bidang apapun musik yang mereka ambil, nama Tuhan dipermuliakan, tangan mereka diurapi, kuasa Tuhan itu nyata di sana, dan permainan mereka mendatangkan berkat dan memuliakan nama Tuhan. Demikian WL Singar, begitu juga Tuhan multimedia Asyar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami semua supaya kami terus Tuhan dibaharui, dibawa oleh Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan dalam penyembahan kami. Bahkan hari-hari kami penuh dengan penyembahan, hari-hari kami penuh dengan sukacita karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan malam hari ini Tuhan. Di hari di mana kami merayakan kemerdekaan yang ke-78 dari bangsa kami ini, kami boleh bersukacita, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Waktu ini tidak tersia-siakan
begitu saja. Karena kami pergunakan untuk mencari Tuhan, mendengar firman Allah, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Hati yang menyembah terus ada di dalam kehidupan kami, dimanapun dan kemanapun kami pergi malam hari ini Tuhan. Terutama kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan ya Tuhan. Tibakan kami di rumah dengan dalam keadaan selamat, dengan hati yang penuh pujian dan syukur. Kami akan tiba di rumah kami oleh karena Tuhan memberkati dan melindungi dan menyertai kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Kami sama-sama disertai oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengingat di mana minggu yang akan datang kami juga akan beribadah di tempat ini. Kiranya kuasa pujian penyembahan ini terus ada dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan semua jemaat Tuhan, baik yang datang malam hari ini baik maupun yang tidak datang, mereka sama-sama mengalami kuasa Tuhan dalam setiap ibadah kami. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan persiapkan mereka, Tuhan urapi mereka. Jemaat Tuhan yang akan hadir, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin mereka. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dalam hadirat Allah. Kami menemukan kasih kuasa Tuhan di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan berkat Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu. Untuk selama-lamanya engkau disertai oleh Allahmu, sehingga hidupmu dan hatimu melekat kepada Allah, sehingga engkau dapat memuji menyembah Tuhan dengan cara yang benar di mata Allah. Engkau diberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang.